Kamu yang maha suci dan sempurna, kami memuja duduk bernama sekarang. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Marilah kita mulai kebaktian pada hari ini dengan mengucapkan nama Karapata, Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Udang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawa sata yasa cak mayang Bhagavato damang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang Sasawaka sanggang abipujayama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranagamana patang banamase
Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang Pancasika pada patang karumase, Anati pata Weramani sikapadang samadiyami, Adinadana Weramani sikapadang samadiyami, Kame sumicacara Weramani sikapadang samadiyami, Musawada Weramani sikapadang samadiyami, Surameraya Majapamadhatana Weramani sikapadang samadiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Andamayang Buddha Nusatinayang Karumase, Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanyo sukato lokawidu anutaro purisa dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang beberkah. Andamayang Damanusatinayang Karumase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabu Winyuhi Ti. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersera waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihalati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karumase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ucupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang punya ketang lokasa ti. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang Siswa Sang Bhagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saca kirya gatayo banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabada
ngati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacawa jena soti me hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Budala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Damala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Hala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Kita buka buku Parita halaman 97, Anggulimala Parita. Handamayang Anggulimala Paritang karumase. Ya Tohang bagini Ariyaya Jatiyo Cato Nabija Nami Sancica Panyang Jiwita Woro Peta Tena Sacena Sotite Hotu Sotika Basa. Saudari, sejak lahir sebagai seorang Arya, aku tidak teringat dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Atas kebenaran ini, semoga Anda selamat. Semoga bayi dalam kandungan selamat. Handamayang Bojangga Paritang Karumase. Bojanggo Satisan Kato Damanang Wijayo Tata Wiriampi Tipasadi Bojangga Tata Pare Sama Dupe Kabojangga Satete Sabadasina Munina Samadakata Bawita Bahulikata Samwatanti Abhinaya Nibanaya Cabodya Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Ekasmim Samayenato Mogalanan Cakasapang Kilane Dukite Diswa Bojange Sata Desayi Te Catang Abinanditwa Roga Mucim Sutam Kani Etena Sacawacena Sotite Hotu Sabada Ekada Damarajapi Kelanena Pipilito
Junda tere natanewa Pana petwa nasadarang samuditwa ca abada tamhawutasitanaso ete nasa cawajena sotite hotu sabada pahina te ca abada dina nampi mahesinang magahata kilesawa patanupati damatang ete nasa cawajena sotite hotu sabada. Faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wijaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan diperbanyak, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Monggalana dan Yang Arya Kasapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika Sang Dhamma Raja sendiri terhimpit sakit, meminta Yang Arya Jundatera mengulang faktor pencapaian penerangan itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara wajarnya bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Kita buka halaman Kita buka halaman 121. Handamayang Sabha Manggala Gatayu Karumase Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha Nubawena Sada soti bawantu te bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha dhammanubhawena sada soti bawantu te bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha sangganubhawena sada soti bawantu te.
Semoga terjadilah berkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua dhamma. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangha. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita-parita suci, tibalah saatnya kita berdiam diri sejenak untuk melakukan meditasi. Silakan mengambil sikap duduk yang rileks, tangan terletak di pangkuan, mata dipejamkan. Bisa mengambil objek pernafasan pada saat nafas masuk dan nafas keluar kita sadari, bisa dengan ya. Untuk meditasi akan langsung dipimpin oleh Atasilani. Bapak, Ibu, Saudara sedama sekalian, setelah kita membacakan parita-parita suci, suta maupun gata, mari kita menambah satu kebajikan lagi dengan berpraktik meditasi. Pertama-tama, ambillah posisi duduk senyaman mungkin, baik bersila, bersimpuh, setengah teratai, maupun teratai penuh, untuk menunjang jalannya meditasi. Setelah mendapat posisi duduk yang nyaman, yang rileks, di sini saya mengajak semua yang ada di ruangan ini untuk mengambil objek meditasi metta bhavana atau cinta kasih. Pertama-tama, pancarkanlah cinta kasih kita terhadap diri kita sendiri dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, semoga aku berbahagia. Untuk lebih luasnya lagi, pancarkanlah cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, semoga semua makhluk berbahagia. Kata-kata demikian dapat kita kembangkan di dalam batin masing-masing selama meditasi berlangsung. Untuk itu, selamat berlatih. Meditasi dapat kita lanjutkan.
dan pancaran cinta kasih yang telah kita kembangkan. Semoga dapat mengkondisikan tubuh jasmani kita selalu sehat, damai, dan berbahagia. Meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita dengarkan Dhammadesana oleh Atasilani Sumanalankarini. Betul ya Sila ya? Atasilani Sumanalankarini. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya menjunjung Guru Agung Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma cari sucaritang nak tang du caritang care. Dhamma cari sukang seti asming loke param hica ti. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelumnya selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Baik, luar biasa. Ya, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan Padepokan Dhammadippa Arama untuk mengisi puja bakti di Vihara Samagi Wirya. Untuk sebelumnya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah kenal dengan saya? Sudah. Ada yang sudah kenal, ada yang belum? Perlu kenalan tidak? Perlu. Ya, perkenalkan, nama saya Atasilani Sumana Lankarini. Atasilani siapa, Bapak, Ibu? Ya, Sumana Lankarini. Saya berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Mungkin lain kali atau lain waktu, Bapak Ibu kalau berkunjung ke Rembang silakan mampir. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kedamaian sejati, berhenti menyalahkan dan mengoreksi diri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kehidupan saat ini kita dihadapkan berbagai bentuk-bentuk konflik, bentuk-bentuk masalah, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, pastinya kita dihadapkan berbagai bentuk masalah yang beragam. Nah, di sini, mengapa kita dalam kemajuan teknologi
dan lain sebagainya ini kita perlu untuk meraih kedamaian sejati. Dari Dhammapada yang saya kutip tadi, hendaknya kita praktik dhamma dengan baik untuk mendapatkan kedamaian sejati tersebut. Hanya banyak sekali pada kemajuan zaman ini, ketika kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai masalah, pasti akan menyalahkan orang lain atau hal yang ada di luar diri kita. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maksud saya, jikalau kita dihadapkan oleh masalah, akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri? Ada yang bisa bantu menjawab? Pasti akan menyalahkan hal yang ada di luar diri kita. Contoh, kita bisa melihat kotak yang ada di belakang sana. Ketika kita berjalan, tanpa adanya kesadaran, dengan adanya kemajuan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya, kita bermain handphone pada kondisi berjalan, tanpa adanya kesadaran. Kemudian kita menabrak. Wah, pasti kita akan menyalahkan, siapa yang menaruh kotak di sini? Ulah siapa ini? Karena dia ini. Karena kotak ini menyebabkan saya celaka. Menyebabkan saya tersandung dan lain sebagainya. Di situ kita hendaknya mengendalikan diri kita. Bahwasanya jikalau kita terus menyalahkan orang lain, menyalahkan hal di luar diri kita, kedamaian di dalam diri kita tidak akan ada. Yang ada apa Bapak Ibu? Kemarahan. Mengapa? Kenapa? Kok bisa demikian? Hal tersebut hendaknya kita hilangkan. Bagaimana sih untuk menghilangkan hal demikian? Kita sadari bahwasanya kalau kita berjalan, kita sadari, oh kita sedang berjalan. Mengamati, oh satu tapak, dua tapak, oh depan kita ada barang. Hal tersebut mengurangi kemarahan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terdapat salah satu cerita di dalam seri Vanija Jataka. Hal di dalam seri Vanija Jataka ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seri Vanija Jataka ini menceritakan dua pedagang yang sama, yang mendagangkan pernak-pernik, tidak ada bedanya. Ia berdagang pernak-pernik, namun yang satu dia berpatokan dengan tiratana, dengan praktik dhamma, dengan sesuai. Yang satunya lagi, dia tidak mempraktikkan dhamma, padahal dia sudah mengetahui. Nah, pedagang yang pertama, dia praktik jujur, saja. Setiap dia dagang, dia melaksanakan kejujuran, harga dengan patokan yang lumrah, yang relevan, dan juga dia jujur dengan apa kualitas barang yang telah dijual. Sedangkan yang pedagang kedua sering ceroboh dan tidak, sering ceroboh menyepelekan dagangannya, pelanggannya, sering mencurangi dari hal barang maupun harga dagangannya. Sehingga di sini terdapat perbedaan. Yang satu bakal laris, yang satu bakal tidak laris. Dan juga di situ mereka saling disukai dan tidak disukai. Karena yang satu menanam hal baik, dan yang kedua dia menanam hal yang tidak terpuji. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti halnya kalau kita berada di pasar, kalau yang saya lihat kemarin di Pasar Malang, ternyata di pasar itu dikelompokkan bagaimana penjual sayur,
penjual buah, dan lain sebagainya. Mereka dikelompokkan. Nah, disitulah kita melihat kedamaian dalam diri kita, apakah sudah tertanam, apakah sudah muncul. Kenapa demikian, Sila? Karena di pasar itulah kita melihat buah karma yang berbuah. Kok begitu, Sila? Kenapa demikian? Saya bilang begitu. Karena ibaratkan ini ibu-ibu menjual buah, sedangkan bapak-bapak menjual perabotan. Sedangkan ini ada deret 1, deret 2, deret 3, dan lain sebagainya, menjual semua buah. Apakah hal tersebut akan memunculkan persaingan? Tentu. Tapi mengapa dari penjual yang sangat beragam ini mereka tetap bisa menafkahi keluarga mereka? Nah, disitulah buah karma. Meskipun beragam orang yang menjual buah, tapi dengan karma kebajikan yang telah kita tanam, kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, disitulah buah karma akan muncul. Meskipun banyak saingan, banyak hal di luar diri kita yang mengganggu, mengusik, dan lain sebagainya, ketika buah karma yang kita tanam dari masa lampau, masa kini, itu akan muncul ketika memang sudah waktunya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada kehidupan saat ini juga terdapat berbagai masalah, kasus yang sangat beragam. Contoh halnya saja, khususnya bagi para pemuda. Kemarin saya telah membaca berita bahwasanya terdapat mahasiswa yang bunuh diri karena beberapa faktor, putus cinta, skripsi, tugas, dan lain sebagainya. Hal tersebut mungkin orang lain selalu menyalahkan karena itu, karena ini. Dan juga dia bunuh diri kemungkinan besar tidak dapat menerima dirinya sendiri. Kok saya kurang ini, kok saya kurang itu. Lalu bagaimana Sila untuk mengatasi hal demikian? Mari kita sadari, kita hendaknya menerima dalam diri kita. Hendaknya kita mempraktikkan 3 hal. Yang pertama, dana. Yang kedua, sila. Dan yang ketiga, sangat penting sekali, yaitu samadhi. Yang pertama, dana. Kenapa dana yang paling utama, paling nomor 1? Karena dana itu sangat mudah untuk dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah ada yang tahu dana yang paling mudah itu apa? Ada yang tahu? Dana apa? Iya, betul sekali, luar biasa. Dana yang sangat mudah untuk kita yaitu dana senyuman. Coba Bapak, Ibu, saudara-saudara saling tengok kanan dan kirinya, kemudian saling senyum. Nah, apakah mendapatkan dampak yang berbahagia? Hal tersebut sudah menimbulkan satu kebajikan. Karena kita sudah membuat orang yang ada di lingkungan kita untuk tersenyum. Kita sudah berdana sangat luar biasa. Yang kedua, ada yang tahu? Setelah kita tersenyum, dana tersenyum, ada lagi dana motivasi, memberi motivasi. Kalau kita hanya sekedar memberi senyuman, itu akan lewat. Hanya beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita mengenai motivasi, ceramah, dan hal tersebut kurang lebih akan sedikit diingat. Oh, kata sila ini ternyata banyak kasus demikian. Kata sila ini ternyata harus melakukan 3 hal. Hal tersebut selalu diingat dalam pikiran. Contoh dari kasus tadi, banyak mahasiswa yang bunuh diri.
dan lain sebagainya. Kalau kita bukan bunuh diri, kita memberi terlebih dahulu. Ternyata terdapat mahasiswa yang memiliki masalah. Kita beri motivasi. Kamu kenapa? Ada masalah. Kita opsinya. Hal tersebut akan mencegah mereka untuk melakukan hal yang kurang berkenan. Yang kita bisa melakukan dana, barang, atau materi. Kalau memang memungkinkan, sanggup untuk berdana materi maupun barang, kita hendaknya melakukan hal tersebut. Karena pada kehidupan saat ini tidak memungkinkan seseorang tidak membutuhkan uang. Betul atau betul? Betul. Hal tersebut juga sangat membantu untuk keperluan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dana ini sangat penting. Karena apa? Dana ini bukan kita kehilangan, melainkan kita menanam. Nah, tadi yang dibahas dari awal, ketika kita mendapatkan suatu masalah, itu merupakan buah dari tanaman kita. Ketika kita menanam hal-hal yang buruk, kita akan memanen juga hal yang buruk. Ketika kita menanam kebajikan dengan berdana hal-hal yang baik, suatu saat nanti kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa di luar apa yang kita tanamkan. Contoh halnya saja ketika kita menanam padi. Ada yang tahu padi? Kalau kita tanam berapa biji ya? Ada yang tahu? Ibaratkan kita tanam padi ini hanya beberapa di tanah. Kita rawat, kita pupuk dengan kebajikan. Kita tuangkan air setiap harinya sedikit demi sedikit, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh itu lama-kelamaan, ibaratkan kita nanamnya 4 biji. Yang tumbuh padi itu kalau tumbuh itu lebih dari 4 biji, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Gitu pula dana yang telah kita berikan kepada orang lain, meskipun tidak dalam bentuk materi, meskipun dalam bentuk senyuman, motivasi, hal ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Kemudian, yang kedua perlu kita lakukan, yaitu praktik moralitas atau sila. Di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada yang sudah praktik penuh Pancasila Buddhis, 5 sila, 8 sila, ada? Ya, mungkin sebagian besar sudah mempraktikkan hal tersebut. Sangat luar biasa sekali. Karena kita sudah mengetahui Dhamma dan sudah belajar Dhamma. Tidak cukup kalau hanya sekedar mengetahui dan belajar saja, tapi kita tidak praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut tidak ada gunanya. Meskipun kita memiliki pedoman 5 sila, oh kita masih praktik, kita bisa melanggar 1, 2, 3, 4. Ya, seenggaknya kita sudah mengupayakan. Yang terpenting kita tidak melanggar Pancasila kelima. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak boleh membunuh. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh berbuat asusila. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh meminum minuman yang memabukkan. Kenapa sila? Kok yang kelima ini membuat kita fatal? Tidak boleh sekali kita melanggar Pancasila yang kelima. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang memabukkan,
bisa saja dari 5 sila yang kita rawat, maksud saya 4 sila yang kita rawat, ini akan hilang. Kenapa? Karena ketika kita mabuk bisa saja karena tidak sadar, kita bisa saja membunuh makhluk hidup. Kita bisa saja mengambil barang milik orang lain. Kita bisa saja melakukan tindakan asusila. Apalagi sila yang keempat, kita bisa saja dengan mudah untuk berbohong. Apalagi kita tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan. Hal tersebut hendaknya kita hindari. Kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya lagi, hendaknya kita menjalankan praktik samadhi. Nah, di sini sesuai dengan tema yang saya ambil, kedamaian sejati. Ketika kita praktik samadhi, kita hendaknya dapat untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kita memahami diri kita sendiri. Kita tidak fokus, maksud saya, kita tidak akan fokus lagi di luar sana. Melainkan kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana, mengapa, dan kemudian apa yang seharusnya saya lakukan. Yang pertama, kita hendaknya koreksi, selama ini kita sudah berbuat apa saja. Apakah hal baik yang lebih banyak? Apakah hal yang buruk lebih banyak? Kita refresh. Kita ingat kembali apa yang telah kita lakukan. Ketika sudah disadari, kita analisis. Mengapa saya melakukan hal demikian? Mengapa saya melakukan ini dan itu? Kalau sudah mengetahui alasannya, kemudian kita perbaiki. Kita sudah mengetahui, kita menganalisis, dan kita perbaiki. Oh, kalau tadi saya tersandung di depan sana, kemudian karena saya memegang HP dan tidak melihat jalan, saya memperbaikinya harus berjalan dengan perhatian. Saya simpan HP saya terlebih dahulu. Saya jalan dengan hati-hati, melihat kanan dan kiri, atas bawah, dan lain sebagainya. Dengan seksama, hal tersebut akan berdampak baik untuk kita. Untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kedamaian sejati ini berawal dari dalam diri. Ketika kita tidak paham, tidak mengetahui dalam diri kita, hal tersebut tidak akan pernah kita mengetahui bagaimana kedamaian dalam diri yang sejati itu seperti apa. Contohnya saja, di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengetahui, apakah sudah tahu apa hobi masing-masing? Ada yang tahu? Hobinya apa? Entah itu menyiram, sepak bola, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan apa yang kita senangi, apakah hal tersebut akan membawa dampak kebahagiaan? Ya, karena hal itu merupakan hobi atau kesenangan dalam diri. Itu baru hobi. Namun, ketika kita sudah mengetahui dhamma yang sesuai, kemudian kita implementasikan dalam diri dan kita renungkan dengan seksama di dalam diri kita. Hal tersebut akan membawa kebahagiaan. Seperti halnya mungkin ada yang sudah pernah melaksanakan atau mengikuti meditasi retreat di Padepokan Dhammadippa Arama. Sudah, ya banyak sekali saya lihat. Di sana mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga memiliki gejolak yang sangat luar biasa. Yang awalnya kita rebahan, kita nonton TV dengan enak-enakan,
Di sana kita harus melaksanakan meditasi. Entah itu sakit pinggang, sakit kaki, dan lain sebagainya. Apalagi makannya hanya 2 kali. Itu sangat penderitaan sekali, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Itu merupakan perubahan yang sangat luar biasa. Namun, pada saat retreat meditasi dilaksanakan, kita melaksanakan dengan fokus dalam diri kita, mengamati dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa mengamati, ternyata makan 2 kali dalam sehari itu tidak berpengaruh besar. Oh, ternyata saya malam-malam tidak lapar karena saya tidak memikirkan makan, melainkan memikirkan pola pikir atau mengamati dalam diri. Dan juga ketika merasakan kesemutan dan rasa sakit dimanapun itu, kita mengamati, oh ternyata rasa sakit ini hanya sementara. Sebelumnya ada yang pernah merasakan kesemutan yang sangat luar biasa? Ada yang pernah? Ya, pernah. Ya, di sini tips untuk merasakan, maksud saya, tidak berlarut-larut dalam merasakan rasa sakit ini, amati apa yang sakit tersebut. Oh, kaki saya sakit, kita amati. Oh, sakit-sakit. Sila, ternyata kalau kita amati kok semakin sakit. Memang itu merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana kita dihadapi oleh suatu masalah. Ketika semakin diamati, hal tersebut memang semakin sakit. Namun, hal tersebut akan memudar. Berjalannya waktu ternyata, oh hilang. Rasa sakit itu akan hilang dengan tersendirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sedikit sharing. Kemarin ada kerabat saya yang sedang sakit, yang sangat luar biasa, yang divonis stadium akhir. Nah, saya menjenguknya dan bertanya, Namo Buddhaya, bagaimana kabarnya? Pada saat itu kan posisi atau kondisinya sedang sakit dia. Tapi dia sangat luar biasa bahagia sekali di rumah sakit yang mungkin banyak hal-hal yang menegangkan di sana, tapi dia dapat mengkondisikan dirinya meskipun dia sedang dihadapkan dengan masalah yang sangat luar biasa, tapi dengan pikiran yang sangat luar biasanya dia mengkondisikan rasa sakit itu menjadi bahagia. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya sangat bahagia sekali. Loh, kenapa? Kan sudah divonis dengan dokter sedemikian rupa, kenapa Anda bahagia? Karena dengan divonis dan dia berada di rumah sakit, ternyata dia bahagianya tidak disuruh-suruh orang tuanya bekerja, tidak disuruh masak, tidak disuruh nyuci baju. Hanya hal sederhana itu. Ternyata dia ingin quality time dengan dirinya sendiri. Kalau dalam kehidupan kita atau Buddhis, hal tersebut dia hanya membutuhkan konsentrasi atau pengendalian diri untuk mengamati dirinya sendiri. Karena pada kehidupan yang kompleks, yang sangat beragam ini, ketika di rumah, kita pasti akan menghadapi orang tua, apalagi orang tua juga menghadapi anak, berbagai macam permasalahan. Ternyata orang tua maupun anak pun juga memiliki privasi tersendiri, memiliki waktu. Mereka juga punya, maksud saya, kita juga memiliki keinginan untuk memahami dalam diri kita. Tidak harus terus-menerus memahami orang lain. Seperti hanya kalau kita membutuhkan sesuatu, minta anaknya, nak beliin ini dan itu. Terus anaknya meminta ibunya, Bu beliin ini ya, masakin ini ya. Ternyata hal tersebut itu memang adanya hubungan yang sangat luar biasa antara anak dan ibu. Semua orang hendaknya perlu untuk
melihat dalam dirinya masing-masing. Apa yang disenangi, apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, penting untuk praktik samadhi ini karena jikalau kita mempraktikkan hal demikian, pikiran, ucapan, maupun perbuatan kita akan dapat dikontrol dengan seketika. Kenapa Sila? Kok demikian? Ketika kita praktik samadhi atau meditasi, kita duduk terdiam, tidak hanya diam seperti patung, tidak hanya memejamkan mata, nanti terus tengkurap-tengkurap gitu. Nah, melainkan kita mengamati. Ternyata kalau kita duduk diam, kita memejamkan mata, banyak sekali di luar sana suara-suara dan lain sebagainya. Namun kita mengupayakan tetap fokus dalam diri kita. Hal tersebut jikalau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika mendapatkan masalah yang datang, kita akan tarik kembali. Oh, dalam diri saya seperti ini. Di luar tidak usah dihiraukan lagi. Hal tersebut akan menumbuhkan kedamaian sejati dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, tentunya kita mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa juga. Mari kita praktik dhamma yang sesuai dengan ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha ini dengan sebaik mungkin. Karena kita hidup hanya sekali saja. Dan juga kita menjadi manusia ini sangatlah hal yang beruntung. Mari kita ambil waktu yang tersisa ini, tidak tahu kapan kita akan meninggal, kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan kehidupan manusia ini. Mari kita praktikkan ajaran dengan baik untuk bekal kita, untuk sebagai tanaman kita, tanaman kebajikan, untuk kita peroleh di kehidupan yang akan mendatang atau kehidupan yang saat ini. Dengan demikian, mari praktik dengan baik. Dengan apa yang saya sampaikan, semoga dapat dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah dibawakan dengan sangat baik oleh Atasilani Sumanalan Karini. Untuk selanjutnya, kita melakukan satu perbuatan baik lagi, yaitu berdana, diiringi dengan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Hadirin dimohon untuk bertumpu lutut dan bersikap anjali karena Atasilani akan meninggalkan tempat.
Selanjutnya pengumuman. Dipersilakan kepada Saudara Indra untuk membacakan pengumuman. Sotiontu Namo Buddhaya. Setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama dibimbing oleh Mas Johan Carli. Lalu minggu depan Puja Bakti Dhamma Desana diisi oleh Saudara Yuvander. Next. Nanti bagi yang berulang tahun di bulan Oktober dan November sampai hari ini bisa berkumpul di bawah untuk dirayakan ulta bersama. Ya September ya boleh. Ya. Yang ulang tahun hari ini nanti silakan menyelamati AIBB. Ya. Dilanjutkan dengan parita pelimpahan jasa. Kita buka halaman 122, Parita Patidana. Handamayang Patidanang Karumase Punya Sidanikatasa Yananyani Katanime Tesancabagino hontu Satananta pamanaka Ye piya gunawantaca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa ane maca tawerino sata titanti lokasmim te bumaca tuyonika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ipcimang napajananti dewa tesang niwedayu maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awe rasuka ciwino kema padan capa pontu tesasa si jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya yang membara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka dapat menjalankan jalan kedamaian.
Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mari kita akhiri kebaktian pada hari ini dengan mengucapkan nama Karapata. Dengan mengucapkan Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih.